Halo semua, siap-siap ya karena obrolan kita kali ini mungkin bakal mengubah cara kalian melihat dunia selamanya. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari sebuah misteri yang sebenarnya ada di depan mata kita semua. Di kelas, di buku, bahkan mungkin di Google Maps. Coba deh perhatiin peta dunia. Dan kalian pernah nggak sih kenapa Greenland, pulau es raksasa di utara itu, kelihatannya segede gaban, bahkan sebesar benua Afrika. Tapi, bener nggak sih ukurannya segitu? Jawabannya jauh banget dari itu. Kenyataannya, luas benua Afrika itu 14 kali lipat lebih besar dari Greenland. Iya, kalian nggak salah dengar, 14 kali. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kok bisa peta yang kita percayai selama ini kelihatannya kayak bohong? Tenang, ini bukan teori konspirasi, tapi ini adalah sebuah fakta yang super menarik tentang gimana cara kita menggambar planet kita yang bulat ini. Coba deh kita lihat angkanya langsung biar kebayang. Luas Afrika itu lebih dari 30 juta kilometer persegi, gede banget. Terus Greenland cuma sekitar 2,16 juta. Dan yang bikin kaget lagi nih, luas daratan Indonesia kita yang 1,9 juta kilometer persegi itu ternyata hampir sama loh sama Greenland. Jadi perbandingannya sama Afrika, wah jauh banget. Nah, kebohongan peta ini terjadi bukan karena pembuat petanya iseng atau gimana ya. Ini semua gara-gara satu masalah yang paling mendasar dalam ilmu bikin peta, atau yang kerennya disebut kartografi. Analogi paling gampangnya tuh gini, dan ini pas banget. Bayangin deh kalian punya jeruk. Bumi kita kan bulat kayak jeruk tuh. Sekarang, coba deh kalian kupas kulit jeruknya. Terus, paksa kulitnya itu jadi selembar kertas persegi panjang yang rata di atas meja. Gimana hasilnya? Pasti ada bagian yang melar, sobek, atau malah hancur kan? Mustahil banget bisa jadi rata sempurna. Nah, proses meratakan kulit jeruk tadi dalam dunia kartografi itu namanya proyeksi peta. Ini adalah cara matematis buat mindahin gambar dari globe 3D ke kertas datar 2D. Dan karena proses ini, mau nggak mau pasti ada yang harus dikorbanin. Nggak ada satupun proyeksi yang bisa sempurna mempertahankan semuanya. Entah bentuknya jadi aneh, luasnya jadi salah, jaraknya ngaco, atau arahnya melenceng. Terus, kalau emang banyak distorsi atau kesalahan, kenapa peta yang sering banget kita lihat bentuknya kayak gitu? Nah, buat tahu jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke abad 16, dan kenalan sama pembuatnya. Namanya Gerardus Mercator. Di tahun 1569, dia bikin peta dengan tujuan yang spesifik banget, dan waktu itu penting banget, yaitu ngebantu para pelaut buat navigasi, buat berlayar nyebrangin samudra yang luas. Cara kerjanya tuh sebenarnya simple tapi pintar banget. Proyeksi Mercator ini jenisnya proyeksi silinder. Coba bayangin globe kita dimasukin ke dalam sebuah tabung dari kertas, terus dari tengah-tengah globenya kita nyalain lampu. Nah, bayangan dari benua-benua itu kan bakal nempel tuh di dinding kertas silindernya. Terus, waktu silindernya kita gunting dan kita buka rata, jadilah peta dunia yang kita kenal banget sekarang. Simple tapi jenius kan? Jadi, ini dia kuncinya. Peta Mercator itu jenius banget buat navigasi. Kalau pelaut mau pergi dari Spanyol ke Amerika, dia tinggal gambar garis lulis di peta, dan dia tinggal ngikutin arah kompas yang sama terus buat sampai tujuan. Tapi, ada tapinya nih. Semakin jauh sebuah daratan dari garis khatulistiwa, ukurannya bakal makin melar, makin distorsi. Makanya Greenland sama Antartika kelihatannya kayak monster raksasa di peta. Nah, sekarang aku mau nanya jujur nih sama kalian. Sebelum nonton ini, kalian udah sadar belum kalau ukuran Greenland sama Afrika di peta itu nggak benar? Atau mungkin ini info yang bener-bener baru buat kalian? Kami penasaran banget, jadi coba share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau peta Mercator punya kelemahan soal ukuran, terus ada nggak sih peta lain yang lebih jujur, yang lebih akurat soal luas wilayah? Oh, tentu ada. Banyak banget malah jenisnya. Contohnya, ada proyeksi Peters. Peta ini fokusnya supaya luas tiap negara itu akurat. Tapi akibatnya bentuk negaranya jadi aneh, kelihatan jadi lebih panjang atau gepeng gitu. Terus ada juga proyeksi Winkel Triple yang dianggap kayak jalan tengahnya lah, usaha buat nyiimbangin antara bentuk, luas, sama jarak.
Dan inovasinya nggak berhenti sampai di situ aja loh. Coba lihat ini, ada pendekatan yang lebih modern, kayak peta otograf dari Jepang. Caranya unik banget, bola dunia dibagi jadi 96 segitiga, terus baru diratain. Hasilnya keren, sebuah peta persegi panjang yang bisa menjaga proporsi luas dan bentuk dengan sangat akurat. Nah, kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Jadi intinya gini, setiap peta itu kayak alat di kotak perkakas. Palu ya buat mukul paku, obeng buat muter skrup. Nggak bisa dibolak-balik. Peta juga gitu. Setiap proyeksi punya tujuannya masing-masing dan nggak ada satupun peta yang sempurna buat semua hal. Sampai di sini, mungkin ada dari kalian yang mikir, ini kan cuma masalah gambar doang di peta, kenapa jadi ribet dibahas? Eits, tunggu dulu. Ternyata ini lebih penting dari yang kita bayangin. Soalnya, peta itu bukan cuma nunjukin jalan, tapi juga ngebentuk cara kita mandang dunia. Di peta Mercator, Rusia sama Greenland itu kan kelihatan dominan banget, raksasa. Tapi, coba deh bandingin sama data di grafik ini. Luas Afrika itu hampir 2 kali lipatnya Rusia. Dan, ya ampun, jauh banget lebih besar dari Greenland. Visualisasi di peta benar-benar bisa menipu persepsi kita. Nah, ini nih efeknya. Tanpa kita sadari, peta yang kita lihat dari kecil itu bisa nanemin bias geopolitik di pikiran kita. Negara-negara di belahan bumi utara kayak Eropa dan Amerika Utara jadi kelihatan lebih besar, lebih dominan, lebih signifikan. Sementara negara-negara di sekitar Khatulistiwa kayak di Afrika atau Amerika Selatan jadi kelihatan lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi, kesimpulannya gimana nih? Peta itu alat yang luar biasa dan berguna banget. Tapi kita harus pintar-pintar, harus sadar kalau setiap peta itu adalah sebuah interpretasi, sebuah cara pandang, bukan kebenaran mutlak. Penting banget buat kita tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, sebagai penutup aku mau lempar pertanyaan lagi nih ke kalian. Setelah tahu semua ini, menurut kalian, dengan segala plus-minusnya, proyeksi peta mana sih yang paling pas buat dipakai di sekolah-sekolah? Apa kita tetap pakai Mercator? Atau ganti ke Peters? Atau mungkin Winkle Triple? Coba deh diskusiin pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.